Belakangan ini kan lagi rame ya soal berita stok BBM kita yang katanya cuma cukup buat 20 hari. Nah, ini bikin panik nggak sih? Yuk kita coba kupas tuntas apa sebetulnya maksud di balik angka itu. Mungkin banyak dari kita yang lihat ya headline kayak gini di mana-mana, yang bilang kalau stok bahan bakar minyak atau BBM nasional kita itu cuma cukup buat 20 hari ke depan. Dengar angka segitu, pertanyaan yang langsung muncul di kepala kita semua pasti, wah, gawat dong. Apa kita harus mulai panik nih? Oke, tenang dulu. Mari kita lihat lebih dalam, apa sih sebenarnya arti di balik angka 20 hari yang bikin heboh ini? Hal pertama yang paling penting buat kita tahu, angka ini tuh bukan berarti 20 hari lagi bensin di seluruh Indonesia bakal ludes. Sama sekali bukan. Supaya ngerti kenapa kita nggak perlu panik, kita mesti kenalan dulu nih sama satu konsep penting. Namanya itu cadangan operasional. Jadi, cadangan operasional itu bukan tumpukan BBM yang didiemin aja. Ini tuh stok minimum yang dibutuhin biar distribusi ke seluruh pelosok negeri jalan terus. Dia tuh dinamis, muter terus, keluar masuk, dan diisi ulang tiap hari. Biar gampang, coba deh bayangin rak pajangan di supermarket. Barang di rak itu kan selalu diisi ulang dari gudang. Kalau kita lihat raknya mulai kosong dikit, apa artinya gudang supermarketnya juga kosong? Enggak kan? Nah, konsepnya mirip-mirip gitu. Biar lebih mantap, kita dengerin nih kata ekonom dari Indef, Pak Tauhid Ahmad. Beliau bilang, angka 20 hari itu ya cuma indikator cadangan operasional yang sifatnya dinamis, muter terus. Dan yang penting, Pertamina punya kemampuan finansial kok buat nyetok terus-menerus. Jadi, ini bukan tanda-tanda krisis. Oke, jadi kalau pasokan BBM-nya aman, terus masalahnya di mana dong? Kenapa angkanya cuma segitu? Nah, ini dia nih, inti masalahnya. Seringkali kita salah kaprah. Mitosnya, Indonesia bakal kehabisan BBM. Padahal, realitanya, Indonesia itu kehabisan tempat buat nyimpan BBM-nya. Beda banget kan? Ini juga ditegaskan langsung sama pejabat pemerintah, Pak Bahlil Lahadalia. Beliau bilang, kenapa sih kita nggak nyetok aja buat lebih dari 25 hari? Jawabannya simpel. Kalaupun stoknya ada, kita mau simpen di mana? Kapasitas penyimpanannya nggak cukup? Jelas ya? Jadi, faktanya kapasitas maksimal penyimpanan BBM kita saat ini itu ya cuma sekitar 25 hari. Angka ini yang jadi semacam pagar pembatas buat kita numpuk cadangan strategis yang lebih gede. Nah, keterbatasan tempat penyimpanan ini jadi masalah yang serius. Bahkan bisa dibilang isu keamanan nasional, apalagi kalau kita lihat situasi dunia sekarang. Coba kita lihat deh, banyak banget faktor resiko dari luar. Ada konflik yang nggak kelar-kelar di Timur Tengah, terus ada ancaman penutupan Selat Hormuz yang vital banget, harga minyak dunia juga naik turun nggak karuan, Brent aja sempat di atas $80 per barel, belum lagi gangguan di rute-rute pelayaran utama dunia. Ini semua bisa ngancam pasokan kita. Dan soal Selat Hormuz tadi, ini bukan main-main. Sebanyak 20% dari total pasokan minyak dunia itu lewatnya dari situ. Jadi kebayangkan, kalau sampai jalur ini ditutup, dampaknya bakal langsung kerasa banget buat negara pengimpor kayak Indonesia. Terus, apa dong solusinya? Gimana caranya biar ketahanan energi kita ini lebih kuat ke depannya? Untungnya, pemerintah sadar banget soal ini. Kata Pak Bahlil lagi, udah ada arahan langsung dari Presiden Prabowo buat segera bangun file storage atau tempat penyimpanan baru. Tujuannya yaitu, biar ketahanan energi kita terjamin. Rencananya ini nggak main-main, ambisius banget. Dari kapasitas yang sekarang cuma sekitar 25 hari, target ke depannya adalah 90 hari. Itu 3 bulan penuh, lonjakan yang signifikan banget. Artinya apa? Tujuannya adalah mengubah mindset. Kita mau beralih dari yang tadinya cuma punya stok operasional just in time, yang pas-pasan buat kebutuhan harian, menjadi negara yang punya cadangan strategis jangka panjang. Ini beda banget pendekatannya. Jadi, kalau kita balik lagi ke awal, berita soal stok 20 hari itu sebetulnya bukan alasan buat kita panik. Justru, itu jadi alarm buat kita semua, buat pemerintah, untuk fokus ke tantangan yang sesungguhnya, yaitu membangun infrastruktur dan ketahanan energi buat masa depan. Karena di dunia yang serba nggak pasti ini, gimana lagi sebuah negara bisa mengamankan masa depan energinya kan?